saat krisis Krisis finansial. Pada tahun 2008, Amerika Serikat menghadapi keadaan sulit saat krisis finansial melanda. Berawal dari gagal bayar surat utang berbasis pembiayaan perubahan, krisis keuangan cepat merembet secara sistemik ke berbagai institusi keuangan raksasa Amerika Serikat. Setelah adanya krisis 2008 tersebut, tingkat pengangguran di Indonesia menjadi sebesar 8,46%, lalu turun sebesar 8,39% pada Agustus 2008. Tren penurunan tersebut terus terjadi hingga pada 2009, yaitu sebesar 7,87%. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki keberuntungan yang tidak disengaja. Bagaimana tidak, ekspor di saat itu hanya menyumbang sebagian kecil dari PDB. Meskipun tingkat pengangguran yang menurun, Indonesia tetap terkena dampak berupa PHK massal yang terjadi pada sektor industri yang berfokus pada ekspor sebesar 24.000 karyawan yang terkena PHK oleh dampak krisis tersebut. Ada 3 penyebab pengangguran ketika krisis global 2008. Yang pertama adalah Indonesia terlalu bergantung pada ekspor mereka, di mana ketika permintaan dunia turun maka harga komoditas menjadi anjlok, sehingga banyak perusahaan yang harus mengurangi biaya mereka dengan cara melakukan PHK. Yang kedua adalah dengan teknologi. Ketika krisis global, perusahaan lebih memilih untuk melakukan teknologi karena lebih menghemat biaya mereka, sehingga banyak tenaga kerja kita yang kurang beradaptasi dengan perubahan teknologi ini. Yang ketiga adalah pendidikan, di mana ketika krisis global banyak tenaga kerja kita yang tidak menyelesaikan pendidikan mereka sehingga keterampilan mereka terbatas. Selain itu juga pemerintah sebenarnya sudah melakukan pelatihan kerja, namun tidak selalu sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk mengatasi dampak krisis finansial tahun 2008 terhadap pengangguran di Indonesia, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk mengatasinya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan fiskal, yaitu paket stimulus fiskal 2009 dengan mengeluarkan anggaran sebesar 71,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur padat karya sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru. Kemudian, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan insentif, yaitu bantuan tunai langsung untuk masyarakat miskin sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Kemudian dalam sisi moneter, Bank Indonesia meningkatkan tingkat suku bunga sehingga ekonomi perusahaan tetap terjaga dan tidak terjadi PHK karyawan. Kemudian dengan adanya dua kebijakan ini, yaitu kebijakan fiskal dan moneter, tingkat pengangguran di awal Februari tahun 2008 yaitu sebesar 8,46%, turun menjadi 7,87% di akhir 2009. Selanjutnya kita bandingin nih dengan negara maju, kita bandingkan dengan negara Amerika Serikat. Tentu dampak yang dirasakan oleh Amerika Serikat lebih besar, lebih dari 7,3 juta pekerjaan hilang, 15 juta orang menganggur, ada sekitar 500 bank dikabarkan bangkrut. Pada masa resesi ekonomi ini, pemerintahan beralih ke Barack Obama. Barack Obama menetapkan beberapa kebijakan untuk melewati masa krisis, yaitu pemberian subsidi kepada masyarakat, pemotongan pajak sampai 3.600 US dollar. Bahkan ada pemberian insentif bagi perusahaan untuk tetap bertahan pada masa krisis ekonomi. Terlepas dari kebijakan itu, ada beberapa faktor yang mendorong, seperti stabilisasi industri dan kemajuan teknologi di Amerika Serikat. Ada beberapa perusahaan yang nangkring di Wall Street, New York, seperti Google, Facebook, perusahaan otomotif seperti Tesla. Hal ini mendorong cepat pemulihan ekonomi pada masa krisis 2008.